Pernah kepikiran nggak, ada satu kekuatan tak terlihat yang bekerja di sekitar kita setiap saat, mulai dari cara pisau memotong sampai cara kapal selam bisa bertahan di dasar laut. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di balik kekuatan super itu, tekanan. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Ada pisau dapur, penyelam laut dalam, sama sepatu bola. Kelihatannya beda banget kan? Tapi percaya atau enggak, ketiganya itu dihubungkan oleh satu prinsip fisika yang sama persis. Coba deh bayangin, gimana bisa sebilah pisau yang tipis banget itu gampang aja membelah apel. Itu bukan sulap tapi fisika murni, gaya yang dipusatkan ke satu titik super kecil dan tajam. Atau, coba kita bayangin sebuah kapal selam yang turun ke palung samudera yang paling dalam. Dia harus nahan beban air yang beratnya luar biasa, yang kalau salah sedikit aja bisa langsung remuk. Terus gimana ceritanya seorang pemain bola bisa lari kencang, terus tiba-tiba berhenti dan berbelok tajam di lapangan? Semua itu berkat cengkeraman dahsyat yang diciptakan oleh pool di bawah sepatunya. Yep, bener banget. Benang merah dari semua itu adalah tekanan. Dan begitu Anda paham konsep ini, saya jamin Anda bakal melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Oke, jadi apa sih sebenarnya tekanan ini? Yuk kita bedah konsep dasarnya. Kita mulai dari benda padat dulu. Rumusnya kelihatannya simple ya. Tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas. Tapi disinilah kuncinya. Tekanan itu bukan cuma soal seberapa keras Anda mendorong, tapi seberapa fokus dorongan itu. Di mana Anda mendorong itu penting banget. Nah, dari rumus tadi, kita jadi tahu kalau ada dua cara buat mainin tekanan. Anda bisa dorong lebih keras, atau, dan ini yang lebih seru, Anda bisa perkecil area tempat gaya itu bekerja. Dan prinsip ini ada di mana-mana di sekitar kita loh. Benda-benda tajam kayak pisau dan paku itu sengaja dirancang untuk memusatkan gaya biar tekanannya jadi super tinggi. Makanya bisa nembus benda lain. Sebaliknya, coba lihat kaki bebek atau sepatu salju. Bentuknya lebar untuk menyebarkan berat badan, jadi tekanannya rendah dan mereka nggak tenggelam. Keren kan? Oke, dari benda padat, sekarang kita geser ke zat cair. Di sini, cara kerja tekanan sedikit berbeda, tapi nggak kalah menakjubkan. Kalau di dalam cairan, ini bukan lagi tentang gaya yang menekan satu titik. Ini semua tentang berat dari cairan itu sendiri. Jadi ada tiga hal yang penting di sini. Seberapa dalam posisinya, seberapa padat cairannya, dan pastinya gravitasi. Gampangnya, bayangin aja Anda lagi nyelam. Semakin dalam Anda turun, semakin banyak air di atas kepala Anda. Nah, semua berat air itu menekan tubuh Anda dari segala arah. Itulah kenapa semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dan ini bukan cuma teori loh. Prinsip inilah yang jadi alasan kenapa insinyur membangun dinding bendungan jauh lebih tebal di bagian bawah. Tujuannya ya untuk menahan kekuatan air yang luar biasa besar di dasar. Nah, sekarang gimana dengan sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat? Yuk kita bahas soal tekanan pada gas, contohnya seperti udara yang kita hirup setiap detik. Kalau benda padat itu menekan ke bawah, tekanan gas ini beda banget. Ini adalah hasil dari triliunan partikel super kecil yang bergerak super cepat dan gak berhenti-hentinya nabrak dinding wadahnya, kayak kerumunan yang rusuh di dalam sebuah kotak. Ada hukum keren namanya hukum Boyle yang ngejelasin ini. Intinya gini, kalau Anda perkecil ruang gerak partikel gas tadi, mereka bakal lebih sering nabrak dinding kan? Nah, tekanannya jadi meningkat, persis kayak pas kita mompa ban sepeda. Prinsip yang sama persis juga berlaku buat atmosfer kita. Makanya, tekanan udara di puncak gunung itu lebih rendah. Kenapa? Ya karena tumpukan udara di atas kepala kita jauh lebih sedikit dan lebih ringan daripada kalau kita lagi di pantai. Oke, jadi poin pentingnya adalah tekanan itu bukan cuma konsep abstrak di buku fisika. Tekanan itu ada di mana-mana, dan ini beberapa contoh yang paling bikin kita takjub. Pernah nggak sih mikir gimana caranya sedotan bisa berfungsi? Itu ternyata bukan karena isapan kita loh. Waktu kita menyedot, kita sebenarnya menciptakan area bertekanan rendah di mulut. Nah, tekanan atmosfer di luar yang lebih tinggi lah yang kemudian mendorong minuman itu naik ke atas. Multi-science. Coba bayangkan ini. Di dasar palung Mariana, tekanannya itu 1000 kali lipat lebih besar dari yang kita rasain sekarang. Itu rasanya kayak ada 50 pesawat jet jumbo ditumpuk di atas badan Anda. Sebuah kekuatan yang benar-benar nggak kebayang. Kalau Anda pikir itu udah ekstrim, tunggu dulu. Tekanan atmosfer di permukaan planet Venus itu 92 kali lebih besar daripada di bumi. Tekanan segitu bisa meremukkan kapal selam militer dalam sekejap mata. Dan yang paling krusial, tekanan itu sangat vital bagi kehidupan itu sendiri. Di dalam tubuh kita, tekanan darah lah yang memastikan oksigen dan nutrisi bisa sampai ke setiap sel. Tanpa tekanan, ya nggak akan ada kehidupan seperti yang kita tahu.
Jadi lain kali Anda lagi memotong sesuatu, lihat mendungan, atau bahkan cuma minum pakai sedotan, Anda sekarang tahu ada kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja. Intinya begini, tekanan adalah sebuah konsep dasar, dan sekali Anda paham, Anda nggak akan pernah bisa berhenti melihatnya dimanapun Anda berada.